Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-9 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang Rimuru yang akan mengadakan pertemuan mendadak. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah pesta makan malam selesai, Rimuru pun langsung memutuskan untuk membuat sebuah pertemuan dengan para bawahannya. Dan setelah pertemuan itu dimulai, Rimuru pun pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan pesta makan malam. Dan di sini juga Rimuru sangat berterima kasih kepada Shuna, karena Shuna adalah sosok yang paling berjasa dalam menyajikan semua hidangan. Dan semua makanan dari Shuna itu terbukti berhasil membuat para tamu menjadi sangat senang. Dan Rimuru juga lalu memuji keterampilan dari Hakuro, karena Hakuro bisa membuat hidangan, sashimi dan juga sushi dengan sangat baik. Bahkan hidangan itu menjadi hidangan unggulan di dalam pesta makan malam. Lalu setelah itu, Rimuru langsung bertanya kepada Mayor Mel tentang situasi para pedagang saat ini, dan apakah ada masalah yang sedang terjadi. Lalu Mayor Mel langsung memberitahu Rimuru bahwa para pedagang telah memberikan tanggapan yang sangat positif kepada negara Tempest, karena negara Tempest memiliki makanan yang sangat enak dan juga hasil pertanian yang sangat berkualitas. Dan ini membuat Mayor Mel sangat yakin jika kedepannya negara Tempest akan memiliki hubungan yang baik dengan para pedagang. Tetapi tiba-tiba, Rimuru pun lalu melihat bahwa ada sedikit keraguan dari wajah Mayor Mel. Dan Rimuru lalu bertanya kepada Mayor Mel, apakah ada sesuatu hal yang telah terjadi. Dan Mayor Mel pun dengan ragu-ragu bilang kepada Rimuru bahwa sebenarnya ada banyak pedagang yang wajahnya sangat asing dan tidak dia kenal. Padahal dia adalah seorang pedagang yang sudah banyak berdagang di berbagai tempat. Dan hampir semua pedagang yang ada di bangsa-bangsa barat pasti mengenal dirinya. Tetapi saat ini dia melihat bahwa banyak sekali pedagang yang sangat asing, sehingga hal itu membuatnya sangat cemas. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi di sini, Rimuru tidak terlalu mempermasalahkan tentang hal itu. Dan malahan Rimuru sangat khawatir kepada Mayor Mel, karena sepertinya jam kerja Mayor Mel saat ini terlalu banyak. Dan Rimuru sangat khawatir jika Mayor Mel terus memaksakan dirinya, maka dia akan jatuh sakit. Lalu Rimuru langsung bertanya kepada Mayor Mel, apakah tidak apa-apa bagi Mayor Mel untuk memaksakan dirinya. Tetapi Mayor Mel yang mendengar itu, dia pun langsung tersenyum dan bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena masih ada hal yang lebih penting yang harus Rimuru pikirkan. Dan hal itu adalah tentang pahlawan Masayuki yang akan ikut ke dalam turnamen. Dan Mayor Mel juga memberitahu Rimuru bahwa informasi tentang Masayuki yang akan ikut ke dalam turnamen, ternyata informasi itu sudah tersebar ke setiap negara yang ada di bangsa-bangsa barat. Dan informasi itu juga telah menciptakan antusiasme yang besar kepada semua orang. Bahkan sudah banyak orang yang membuat taruhan dan bertaruh kepada Masayuki. Dan Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Mayor Mel bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang hal itu. Dan itulah alasannya kenapa dia mengadakan pertemuan ini. Tetapi Shion dengan kesal lalu bilang kepada semua orang bahwa pahlawan Masayuki ini adalah orang yang sangat menyebalkan, karena Masayuki dan juga partinya sudah berani berurusan dan menghina Rimuru di depan umum. Dan dia sudah tidak sabar ingin menghajar Masayuki
dan juga memberikannya pelajaran. Dan Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu meminta Shion untuk tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Tetapi Shion lalu bilang kepada Rimuru bahwa sebenarnya dia tidak memiliki kemauan untuk bertarung dengan Masayuki. Tetapi party Masayuki lah yang sudah memicu emosinya. Dan Diablo yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai berkomentar. Diablo bilang bahwa dia sebenarnya sangat mengerti jika Shion itu marah adalah karena mereka telah menghina tuannya. Karena saat itu dia juga merasakan hal yang sama. Dan Diablo pun lalu bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru memiliki rencana untuk melenyapkan Masayuki? Dan jika Rimuru sekarang memerintahkannya untuk bertindak, maka dia akan melenyapkan Masayuki tanpa tersisa sedikit pun. Tetapi Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Diablo bahwa saat ini mereka tidak boleh bertindak terlalu ceroboh. Lalu setelah itu, Rimuru pun bilang kepada mereka semua bahwa di dalam pertemuan kali ini ada yang ingin dia bahas bersama mereka. Dan hal itu adalah tentang siapa saja dari mereka yang akan ikut ke dalam turnamen. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat antusias, termasuk Benimaru. Bahkan Shion langsung tersenyum dengan sangat jahat, seolah-olah dia memiliki rencana yang lain. Lalu Geld langsung menawarkan dirinya kepada Rimuru. Geld bilang kepada Rimuru bahwa dia meminta izin kepada Rimuru untuk ikut ke dalam turnamen, karena dia ingin menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Tetapi ternyata bukan hanya Geld saja yang ingin ikut ke dalam turnamen. Bahkan Soe juga terlihat sangat ingin ikut ke dalam turnamen. Sedangkan Hakuro dan juga Gabil, mereka terlihat memiliki masalah lain. Dan Gabil bilang kepada Rimuru bahwa kali ini dia tidak bisa ikut karena dia memiliki kegiatan yang lain. Sedangkan Hakuro, dia bilang bahwa dia ada urusan dengan Momoji. Lalu setelah itu, Rimuru pun bilang kepada semua orang bahwa di dalam turnamen nantinya akan banyak sekali mata-mata dari setiap negara. Jadi untuk yang ikut ke dalam turnamen, mereka tidak boleh menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan Rimuru juga melarang Soe, Benimaru, Shion dan juga Diablo untuk ikut ke dalam turnamen. Dan mereka berempat yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak tahu kenapa mereka dilarang oleh Rimuru untuk ikut ke dalam turnamen. Lalu Soe bertanya kepada Rimuru, kenapa dirinya tidak boleh ikut di dalam turnamen. Dan Rimuru pun lalu bilang kepada Soe bahwa Soe itu adalah pasukan mata-mata negara Tempest. Dan seorang mata-mata tidak boleh memperlihatkan wujudnya ataupun kekuatannya kepada publik, karena hal itu sangatlah berbahaya. Soe yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Rimuru lalu bilang kepada Soe bahwa sebagai gantinya, maka dia akan memberikan Soe sebuah tanggung jawab yang baru. Dan tanggung jawab itu adalah Soe akan diangkat sebagai pemimpin dari pasukan mata-mata kerajaan Tempest. Dan nama pasukan itu adalah pasukan bayangan. Sedangkan orang-orang yang akan menjadi bawahan dari Soe, mereka adalah Sokka dan juga yang lainnya. Dan saat ini pasukan bayangan berjumlah sekitar 100 orang. Dan Soe yang mendengar itu, dia pun dengan patuh langsung setuju. Dan Soe juga berterima kasih kepada Rimuru, karena Rimuru sudah memberikannya tanggung jawab itu. Sedangkan alasan Rimuru tidak mengizinkan Benimaru, Shion dan juga Diablo untuk ikut serta ke dalam turnamen adalah karena mereka bertiga ini adalah bawahan terkuat milik Rimuru. Sehingga di sini Rimuru berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka bertiga untuk ikut ke dalam turnamen. Karena nantinya hal ini akan menciptakan masalah yang sangat besar. Dan untuk mencegah ketiga orang ini untuk ikut ke dalam turnamen, ternyata di sini Rimuru sudah menemukan solusinya. Dan solusi itu adalah membiarkan mereka bertiga mendapatkan beban jabatan yang baru, sehingga Rimuru nantinya memiliki alasan untuk membuat mereka tidak ikut ke dalam turnamen.
Dan rencana itu adalah Rimuru ingin membuat perkumpulan 4 raja surgawi yang terdiri dari 4 orang terkuat milik Rimuru. Dan di sini Rimuru terinspirasi dari salah satu tokoh terkenal dari negara Jepang, yaitu Takeda Shingen. Dan dulunya, saat Takeda Shingen memimpin klan Takeda, dia memiliki 4 jenderal terbaik yang sangat dia percayai. Dan keempat jenderal itu disebut dengan 4 raja surgawi. Lalu setelah itu, Rimuru bilang kepada semua orang bahwa dia akan membuat perkumpulan 4 raja surgawi yang akan diisi oleh bawahannya yang paling kuat. Dan mereka bertiga yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat antusias. Dan di sini Rimuru dapat melihat bahwa mereka bertiga terlihat sangat tertarik. Lalu Rimuru bilang kepada mereka bertiga bahwa di antara yang lainnya, mereka bertiga ini adalah bawahannya yang paling kuat. Dan mereka bertiga akan masuk ke dalam perkumpulan 4 raja surgawi. Dan untuk Benimaru, dia akan menjadi pemimpin dari 4 raja surgawi. Lalu setelah itu, Rimuru pun menjelaskan kepada semua orang kenapa dia memilih Benimaru sebagai pemimpin. Dan Rimuru bilang bahwa Benimaru itu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi seorang pemimpin, karena kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin sangat baik. Dan sejak dulu, Benimaru sudah menjadi wakilnya saat Tempest masih negara kecil. Benimaru yang mendengar hal itu, dia pun dengan bangga bilang kepada Rimuru bahwa dia akan menerima tugas ini dari Rimuru. Dan Benimaru berjanji kepada Rimuru bahwa dia akan selalu mematuhi perintah dari Rimuru. Lalu setelah itu, Diablo pun bilang kepada Rimuru bahwa sebenarnya dia tidak setuju jika Benimaru menjadi pemimpin dari 4 raja surgawi. Tetapi untuk saat ini, dia akan menerima hal itu. Tetapi sebagai gantinya, Diablo meminta Rimuru untuk mempertimbangkan kembali hal ini setelah Rimuru melihat pencapaiannya di masa depan. Dan Diablo setuju untuk menjadi salah satu dari 4 raja surgawi. Sedangkan Sion, dia pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa walaupun dia tidak bisa menjadi wakil dari Rimuru, tetapi dia akan terus berusaha untuk menjadi bawahan Rimuru yang paling dibutuhkan di masa depan. Dan dengan ini, akhirnya 3 orang pun sudah secara resmi masuk ke dalam kelompok 4 raja surgawi. Lalu setelah itu, Rimuru pun memberitahu mereka bertiga bahwa alasannya tidak membolehkan mereka bertiga untuk ikut ke dalam turnamen adalah karena mereka bertiga ini adalah bagian dari perkumpulan 4 raja surgawi. Dan 4 raja surgawi memiliki tugas yang sangat penting dan juga sangat rahasia. Dan untuk anggota keempatnya, maka Rimuru akan membiarkan siapapun selain anggota 4 raja surgawi untuk ikut ke dalam turnamen. Dan siapapun dari mereka yang nantinya memenangkan turnamen, maka orang itu akan dinyatakan sebagai anggota keempat dari kelompok 4 raja surgawi. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun mulai berdiskusi untuk menentukan siapakah dari mereka yang akan ikut ke dalam turnamen untuk memperebutkan posisi sebagai salah satu dari 4 raja surgawi. Singkatnya di sini, akhirnya yang dipilih untuk ikut ke dalam turnamen adalah Geld. Dan jika Geld memenangkan turnamen, maka dia akan menjadi salah satu dari 4 raja surgawi. Tetapi setelah itu, Rigur langsung memberikan sebuah saran kepada Rimuru. Rigur bilang kepada Rimuru bahwa dia menyarankan agar Gopta juga menjadi peserta, sehingga Gopta bisa mewakili para goblin. Dan juga Gopta akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu 4 raja surgawi. Dan setelah banyak pertimbangan, Rimuru pun akhirnya setuju. Dan akhirnya diputuskan bahwa Tempest akan mengirimkan Geld dan juga Gopta sebagai peserta turnamen. Dan siapapun di antara mereka berdua yang memenangkan turnamen, maka dia akan menjadi salah satu dari 4 raja surgawi. Dan pertemuan pun akhirnya selesai. Tetapi setelah itu, Rangga pun bilang kepada Rimuru bahwa dia juga ingin ikut ke dalam turnamen. Tetapi sayangnya, Rimuru langsung menentang hal itu. Dan Rimuru bilang kepada Rangga
bahwa Rangga itu tidak cocok untuk ikut turnamen, karena dia adalah hewan panggilan. Dan jika Rangga ingin ikut bertarung, maka harus ada summoner yang memanggilnya. Lalu setelah itu, Rangga pun langsung menatap Gupta dengan penuh kebencian dan juga rasa iri, karena Gupta bisa ikut sedangkan dia tidak boleh. Dan Rimuru juga meminta Diablo untuk menjadi wasit di dalam pertandingan, karena jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Diablo bisa membantu. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.